Bab 206, Thunder Crystal Beast. Lindong berdiri di puncak gunung yang ditutupi oleh hutan batu yang aneh, saat pandangannya bergantian antara dua tempat di kejauhan. Dalam dua arah umum ini, ada sejumlah besar kehadiran. Aku tidak berharap bahwa fraksi Provinsi Dayang akan sangat kuat. Meskipun aku tidak tahu status apa yang dimiliki keluarga Di dan Liu, kekuatan yang dimiliki oleh dua faksi ini jauh melebihi faksi Kota Yan. Saat Lindong menatap ke arah dua arah, alisnya sedikit berkerut. Kekuatan salah satu dari dua keluarga ini jauh melampaui apa yang disebut Blood Wolf Gang, sehingga bahkan faksi gubernur kota yang tidak jauh lebih kuat juga. Selama 2 hari ini, Lindong telah erat mengekor pasukan keluarga Di. Dengan bantuan energi mental yang kuat, ia berhasil menghindari deteksi oleh Di Teng. Sepanjang jalan, Lindong juga terkejut menemukan betapa kuatnya kedua keluarga ini. Ini menyebabkan dia terkesiap kaget, karena lineup seperti ini sangat langka di kota Yan. Keluarga Liu juga memiliki praktisi tahap form creation awal. Bersama dengan beberapa praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, tidak ada banyak perbedaan antara mereka dan keluarga Di. Jika dua pihak ini untuk bertarung satu sama lain, itu pasti akan menjadi kacau dan itu akan menjadi kesempatan aku. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Jika salah satu dari dua keluarga ini terlalu mendominasi, dia tidak akan bisa mengambil keuntungan dari mereka. Yang disebut Thunder Crystal Beast seharusnya berada di gunung itu. Mata Lindong berbalik ke arah tempat di depan kedua kelompok. Sebuah gunung curam berdiri di sana ketika cahaya perak samar menghantam puncak gunung. Satu pandangan adalah yang dilakukan Lindong untuk menyadari bahwa cahaya perak itu sebenarnya semacam kilat yang beredar. Selama periode waktu ini, dia telah menyerap cukup banyak kekuatan petir, dan karenanya dia sangat sensitif terhadapnya. Selanjutnya, dari dalam gunung, Lindong juga bisa merasakan aura yang sekeras kilat itu sendiri. Aura ini menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Jika dia tidak salah, itu adalah target keluarga Di dan Liu saat ini, Thunder Crystal Beast. Kekuatan Thunder Crystal Beast ini harusnya berada pada tahap Ki Creation canggih. Dari kelihatannya, auranya tampak sangat tidak stabil dan seharusnya akan memajukan satu tahap budidaya. Jika berhasil maju, itu akan sebanding dengan praktisi tahap manifestasi. Pada saat itu, praktis tidak ada seorang pun di Kekaisaran Great Yan yang bisa menandinginya. Tatapan Little Marten berputar ketika ia tersenyum dan berkata, untungnya, setiap kali naik peringkat, akan ada periode waktu di mana ia menjadi rentan. Itu adalah waktu terbaik untuk bergerak. Tentu saja, jika bukan itu masalahnya, keluarga Di dan Liu pasti tidak akan berani mengambil tindakan. Setelah semua, bahkan tahap penciptaan Ki Thunder Crystal Beast bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Petik 2 titik titik. Lindong mengangguk dan bertanya, kapan Thunder Crystal Beast akan naik peringkat? Dalam waktu kurang dari 2 hari. 2 hari. Setelah mendengar ini, Lindong tertawa kecil. Segera setelah itu, dia duduk di samping batu dan dengan santai mengambil sepotong daging kering dari tas Qian Kun dan melemparkannya ke Little Flame. Karena sudah begitu, dia akan menunggu. Titik titik titik. Di daerah barat Laut Lindong, sebuah perkemahan didirikan. Cukup banyak orang bolak-balik di dalamnya, dan dari waktu ke waktu, pengintai muncul dari hutan dan bergegas ke tenda besar di tengah. Ada sekitar selusin sosok di tenda ini dan masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang hebat, terutama pria di tengah. Wajah pria itu merah dan dia berjanggut putih. Meskipun wajahnya tampak agak tua, kilatan yang hebat berkilauan di matanya dan tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Kepala keluarga Di juga telah mengaktifkan pasukan yang cukup banyak kali ini, dan bahkan Di Teng secara pribadi datang. Sepertinya Thunder Crystal Beast adalah yang harus dimiliki untuk mereka. Di dalam tenda, salah satu pengintai melaporkan dengan hormat. Setelah mendengar ini, pria tua berjanggut putih menganggukkan kepalanya dengan sikap acuh tak acuh, sama sekali tidak terkejut dengan berita ini. Tatapannya menyapu tenda ketika dia berkata, relay instruksi ini, hancurkan semua binatang iblis di sekitar Gunung Guntur asal. Jika kamu bertemu seseorang, tidak peduli siapa dia, segera usir dia. Jika dia tidak patuh, bunuh dia. Petik 2 titik titik. Selain itu, pastikan untuk selalu memperhatikan keluarga di setiap saat. Thunder Crystal Beast harus maju dalam 2 hari ini. Pada saat itu, kita harus segera mengambil tindakan. Petik 2 titik titik. Kata-kata pria tua itu dipenuhi niat membunuh dan tidak mengandung sedikit pun keraguan. Terbukti,
kepala keluarga yang kejam dan tanpa ampun. Iya nih, setelah mendengar instruksinya, banyak praktisi di tenda tidak berani menjadi sedikit lambat ketika mereka menjawab dengan tertib. Di Teng, tidak akan mudah bagimu untuk mengambil sumber guntur dari keluarga Liuku. Setelah melihat tanggapan mereka, pria tua berjanggut putih itu tertawa kecil. Sementara masalah ini terjadi di pihak keluarga Liu, para pengintai juga sering berpindah-pindah di daerah keluarga Di. Dari kelihatannya, niat mereka mirip dengan keluarga Liu. Sepertinya pertukaran intens akan pecah antara dua faksi kuat provinsi Dayang kali ini. Sementara itu, Lin Dong dengan senang hati mengamati kedua pihak sambil bersembunyi di tempat rahasia. Semakin sengit pertarungan antara keduanya, semakin besar peluangnya. Waktu 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam waktu singkat ini, beberapa konflik telah terjadi di daerah ini. Secara alami, kedua pelakunya adalah keluarga Di dan Liu. Meskipun itu hanya konflik skala kecil, mereka juga menderita beberapa korban. Pada saat yang sama, ini menyebabkan suasana di antara mereka menjadi semakin tegang. Jika bukan karena fakta bahwa Thunder Crystal Beast akan naik peringkat, kedua belah pihak kemungkinan sudah bertarung. Dan dalam waktu 2 hari ini, Lin Dong tetap di tempat aslinya. Lebih jauh lagi, dia sengaja memotong periode kultivasinya untuk menciptakan gelombang sesedikit mungkin, kalau keluarga Di atau Xie mengungkap kehadirannya. Saat dia diam-diam menunggu di Palka, saat kritis itu akhirnya tiba-tiba. Petik 2. Ngomel, Lin Dong menatap lapisan awan badai yang tiba-tiba muncul di langit, saat ekspresi bingung memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahwa badai ini benar-benar menatap dari puncak gunung itu. Itu menyiratkan bahwa Thunder Crystal Beast sebenarnya dapat menyebabkan badai. Itu benar-benar binatang ajaib. Ini akan naik peringkat. Duduk di bahu Lin Dong, Little Marten menatap awan badai di sekitar puncak gunung, karena agak bersemangat berkomentar. Seketika, mata Lin Dong berubah sedikit demam. Ketika dia melihat ke arah cakrawala, beberapa kehadiran di daerah itu segera meledak ketika banyak tokoh melompat di atas hutan. Ketika mereka menunggu waktu mereka melihat dengan agak bersemangat pada awan badai yang berkumpul di langit. Berdiri di depan kedua faksi, adalah 2 tokoh. Salah satunya adalah Di Teng, yang Lin Dong sudah temui. Sementara itu, sosok lainnya adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih. Pria itu kemungkinan adalah patriark keluarga Liu dan berdasarkan auranya, ia jelas merupakan praktisi elit tahap penciptaan awal. Keluarga Di memiliki praktisi tahap penciptaan awal serta 6 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna. Lineup mereka mirip dengan keluarga Liu. Mata Lin Dong menyapu hutan sebelum ia tanpa sadar menelan lidahnya. Bahkan jika dia menghitung setiap praktisi panggung Yuan dan yang sempurna di kota Yan, mereka masih akan kalah dari keluarga Di. Sepertinya kekuatan kota Yan ini tidak layak disebutkan dalam konteks seluruh dinasti Yan besar ini. Ledakan. Sebagai Lin Dong mengamati dengan cermat gerakan yang terjadi di bawahnya, awan badai di langit mulai bergemuruh hebat. Ular kilat besar mulai melintas dengan gila-gilaan, saat mereka mengeluarkan raungan guntur yang menghancurkan bumi, Lin Dong menatap agak rakus pada ular kilat itu. Namun, kali ini, dia tidak berani secara terang-terangan menggambar baut kilat ini. Lagi pula, tidak jauh dari situ, ada keluarga Di dan Liu. Menggeram, ketika awan badai mulai bergemuruh semakin keras, tiba-tiba, di dalam gunung raksasa itu, auman yang sangat jernih menggema. Gema ini sangat aneh karena rasanya seperti guntur dan raungan singa bercampur menjadi satu. Bersama dengan raungan gemuruh, itu mulai menyebar. Ketika mereka mendengar raungan ini, mata semua orang mulai bersinar, saat mereka erat memegang senjata di kepala mereka. Setelah deru pertama, serangkaian deru terus bergema. Setiap kali raungan terdengar, awan badai di langit akan bergetar lebih keras lagi. Seolah-olah agak sedang diseduh. Saat petir memenuhi langit, dari waktu ke waktu, petir raksasa turun dari langit dan mendarat ke hutan yang luas, menyebabkan asap hitam muncul. Ledakan, baut petir lain terbang ke bawah. Namun, kali ini, langsung menghantam puncak gunung itu. Segera setelah itu, puncak gunung mulai bergetar ketika cahaya perak yang cemerlang meledak keluar dari gunung, seperti kolom cahaya yang bersinar, sebelum langsung menabrak awan badai di langit. Mata Lin Dong berbinar saat dia menatap langsung pada kolom cahaya itu. Samar-samar, binatang iblis besar muncul dalam visinya. Binatang buas yang sangat besar itu berkilauan dalam perak di seluruh tubuhnya, ketika listrik secara sadar mengalir melalui tubuhnya.
Saat percikan listrik meledak dari waktu ke waktu, itu menghasilkan gelombang kejut energi yang kuat. Selain itu, kulit binatang raksasa ini bukan mantel bulu biasa. Sebaliknya, itu tampak seperti baju besi kristal. Benar-benar pemandangan yang aneh. Binatang kristal itu melangkah ke kolom cahaya itu. Keempat kuku itu seperti gunung karena terlihat sangat kokoh dan berat. Dengan sayap gemuruh di punggungnya, cahaya kilat yang gemerlap berkilauan di mulutnya. Sepertinya setiap kali membuka mulutnya, ia bisa dengan mudah menembakkan sinar pencahayaan yang sangat kuat. Di antara setiap binatang iblis yang Lin Dong temui sebelumnya, penampilan dan aura itu paling menakutkan dan kuat. Hanya berdasarkan penampilannya saja, semua orang tahu bahwa binatang iblis ini benar-benar unik. Thunder Crystal Beast. Saat mereka menatap binatang buas yang menakutkan di dalam kolom cahaya itu, ekspresi kebingungan langsung meledak di Diteng dan mata lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk legendaris. Apakah ini yang disebut Thunder Crystal Beast yang legendaris? Ini memang berbeda dari binatang iblis biasa. Lin Dong juga kaget dengan penampilan luar biasa makhluk itu, karena ia sangat menghirup udara dan berseru kaget. Di masa lalu, aku pernah bertemu dengan Thunder Crystal Beast yang berkali-kali lebih kuat. Hehe, itulah yang benar-benar bisa disebut tangguh. Sebelum itu, bahkan seorang praktisi panggung Nirvana hanyalah camilan. Marten kecil menamparkan bibirnya dan terkekeh. Lin Dong terdiam. Praktisi Nirvana, yang praktis merupakan legenda di Kekaisaran Gritian, menjadi mirip dengan ayam liar yang harus dimakan setiap kali ada yang senang ketika Little Marten membicarakannya. Ledakan. Sementara Lin Dong terdiam, awan guntur yang bergelombang di langit tiba-tiba menyusut, ketika sebuah petir besar dengan kejam mengalir ke tubuh besar Thunder Crystal Beast. Apakah akan naik peringkat? Setelah menyaksikan adegan ini, hati Lin Dong segera berubah gugup. Bab 207, menculik sumber guntur dengan paksa. Ledakan. Seperti seekor naga yang marah, petir besar mengalir dari awan petir, dan dengan ganas membombardir tubuh Thunder Crystal Beast. Segera, suara nyaring dan menakutkan terdengar di cakrawala. Mengaum. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Thunder Crystal Beast langsung melepaskan raungan yang menyakitkan. Petir panik bergegas di sekitar tubuhnya, sementara menerobos masuk. Meskipun ini menyebabkan rasa sakit yang sangat besar bagi binatang itu juga sangat cepat memperkuat tubuhnya. Jika Thunder Crystal Beast berhasil menahan ini, kekuatannya secara alami akan melambung. Namun, jika gagal melakukannya, meskipun itu adalah pemakan petir, tubuhnya masih akan hancur berkeping-keping oleh petir yang kuat. Cahaya cemerlang meletus di langit, menerangi semuanya dalam radius 100 mil. Banyak binatang iblis gemetar pada kekuatan guntur ini dan hanya beberapa binatang iblis kuat yang mampu menahan rasa takut guntur, yang bergema di tulang mereka. Di hutan, para praktisi keluarga Di dan Liu dengan gugup menatap puncak gunung. Jika Thunder Crystal Beast gagal peringkat, itu akan hancur berkeping-keping oleh petir dan kemungkinan bahkan sumber guntur akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, perjalanan mereka akan menjadi benar-benar sia-sia, hasil yang tidak ingin mereka lihat. Bum bum bum. Setelah petir pertama turun, serangkaian petir besar kemudian jatuh dari langit, sebelum mereka dengan sangat akurat menyerang tubuh raksasa Thunder Crystal Beast. Menyebabkan cahaya kilat menyilaukan meledak. Itu Thunder Crystal Beast tampaknya memiliki beberapa kesulitan untuk bertahan. Alis Lin Dong sedikit berkerut saat dia menatap Thunder Crystal Beast, yang terus-menerus meraung kesakitan saat disambar petir. Petir jenis ini tidak bisa dibandingkan dengan yang kamu serap. Silakan dan coba, aku jamin kamu tidak akan bisa menahan bahkan satu pun. Bibir Little Marten melengkung seperti yang dikatakan. Tunggu saja. Terlepas dari apakah seseorang itu manusia atau binatang iblis, maju dalam tingkat budidaya bukanlah hal yang mudah. Lin Dong ringan menganggukkan kepalanya dan menekan perasaan mendesak di hatinya. Saat dia menyaksikan Thunder Crystal Beast meraung di dalam guntur, dia diam-diam menunggu hasil akhir. Guntur bergema melintasi hutan-hutan yang luas, saat petir besar melintas di langit dari waktu ke waktu. Di hadapan alam, setiap makhluk hidup tampak sangat kecil. Bahkan pasukan dari keluarga Di dan Liu mempertahankan keheningan mereka selama periode ini, karena mereka takut jika mereka menyebabkan terlalu banyak gangguan. Mereka akan menarik guntur dari langit. Di bagian paling depan dari kedua belah pihak, berdiri Diteng dan kepala keluarga Liu masing-masing dengan tangan di belakang. Tatapan bersemangat mereka menatap guntur Crystal Beast, karena dengan panik berjuang dalam guntur.
Kedua tubuh mereka sedikit condong ke depan, jelas menunjukkan bahwa mereka berencana untuk mengambil tindakan segera setelah sesuatu terjadi. Di bawah tatapan penuh perhatian kedua pihak dan satu orang yang tersembunyi itu, awan guntur dahsyat di langit akhirnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Namun, pada saat yang sama, cahaya dari Thunder Crystal Beast di udara redup. Terbukti, itu menderita luka yang sangat parah. Mengaum. Namun, meskipun sudah terluka parah, binatang iblis itu masih memegang aura megah saat mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan gemuruh di awan guntur. Gemuruh. Seolah-olah itu telah diaduk oleh raungan, awan guntur di langit melonjak dengan keras. Sebuah pusaran muncul di dalam awan, menciptakan lubang di tengahnya. Di dalam lubang ini, kilat berkedip-kedip menakutkan. Ledakan. Beberapa saat setelah lubang terbentuk, petir seukuran seorang pria merobek langit. Di bawah Lindong, Di Teng dan tatapan kaget lainnya, mengalir turun dan dengan kejam menabrak tubuh Thunder Crystal Beast yang luar biasa. Ledakan. Petir langsung menabrak Thunder Crystal Beast, menembak jatuh dari langit, saat mendarat dengan berat ke hutan. Pohon-pohon yang tingginya 1000 meter dihancurkan oleh gempa susulan dalam sekejap, dan bahkan tanah mulai bergetar. Petir yang menakutkan. Saat dia menatap kehancuran yang luas, Lindong tidak bisa menahan menelan ludahnya. Petir ini kemungkinan cukup kuat untuk mengubah praktisi tahap penciptaan Ki maju menjadi debu. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Thunder Crystal Beast itu. Pikiran ini melintas di benak Lindong saat matanya dengan tergesa-gesa beralih ke tempat di mana Thunder Crystal Beast mendarat. Asap hitam naik ke udara, saat sebuah lubang besar muncul di depan matanya. Itu tidak bisa dihancurkan sampai matikan, saat dia menatap lubang besar, alis Lindong mengerut. Namun, saat dia menggumamkan kata-kata ini, sekali lagi auman yang lemah dan menyakitkan terdengar, tapi auman kali ini jelas tidak mengandung kekuatan yang sebelumnya. Di bawah tatapan gembira semua orang, cahaya perak perlahan-lahan bangkit dari lubang besar, mengambang di langit saat melihat ke atas dan melepaskan raungan keras di awan guntur. Menanggapi resistensi Thunder Crystal Beast, awan guntur akhirnya menunjukkan tanda-tanda penyebaran, karena lapisan demi lapisan mundur dengan cepat. Saat ini, tubuh Thunder Crystal Beast sangat redup. Retakan telah muncul pada baju besi seperti kristal di tubuhnya, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa tampaknya ada lapisan baju besi kristal yang bahkan lebih terang diam-diam tumbuh di dalam celah. Ketika armor kristal ini berhasil tumbuh, kekuatan Thunder Crystal Beast sekali lagi akan membengkak dengan ganas. Dapat dikatakan bahwa kemajuan Thunder Crystal Beast kali ini telah berhasil. Kemajuan telah berhasil. Lindong menatap Thunder Crystal Beast di udara, saat dia dengan lembut menjilat bibirnya. Dia dapat merasakan bahwa yang terakhir sekarang berada pada posisi terlemah, dan sangat jelas bahwa keluarga Di dan Liu akan mengambil tindakan. Ketika pikiran-pikiran ini mulai muncul dalam pikiran Lindong, di kejauhan, tatapan Di Teng tiba-tiba melintas, ketika teriakan keras terdengar dalam sekejap, atur formasi. Iya nih, pasukan Di Family jelas siap. Karena itu, ketika suara Di Teng terdengar, banyak pasukan menyebar ke formasi. Yuan Power menyembur keluar, saat tali Yuan Power melesat keluar, dengan cepat kusut di udara ketika mereka menyapu langit. Dalam sekejap, mereka telah mengikat Thunder Crystal Beast. Desir. Sementara keluarga Di bergerak, di sisi keluarga Liu, tali Yuan Power yang menghancurkan bumi juga melesat keluar. Dalam sekejap, ia juga dengan aman mengikat Thunder Crystal Beast. Mengaum. Serangan mendadak ini menyebabkan Thunder Crystal Beast mengaum dengan marah. Mata peraknya yang besar memandang ke bawah ke penjahat manusia, saat tubuhnya berjuang keras. Petir yang gemerlap keluar dari tubuhnya dan langsung menjepit ikatan ini. Dentang. Seketika Thunder Crystal Beast berjuang bebas dari sebagian besar ikatan, sesosok tiba-tiba muncul dari langit. Pisau besar dengan pegangan panjang yang ditutupi dengan Yuan Power yang sangat kuat dengan ganas memotong ke tubuhnya. Kekuatan yang kuat menyebabkan lebih banyak retakan terbentuk pada baju besi kristal yang menutupi tubuhnya. Mengaum. Setelah menderita serangan yang kuat ini, merah melintas di mata Thunder Crystal Beast, saat ia membuka mulutnya dan menembakkan petir ke arah sosok itu. Cih. Setelah melihat petir menyerbu maju, pisau besar dengan pegangan panjang yang dilapisi kekuatan Yuan yang kuat sekali lagi merosot ke bawah, dan menahan serangan itu. Dibungkus dengan Yuan Power, ia diserang dengan ganas lagi. Hehe, sahabat lamaku Di Teng, karena kamu terlihat kesulitan seperti dirimu sendiri, biarkan orang tua ini membantu kamu. Sama seperti cahaya dari serangan hebat menutupi Thunder Crystal Beast, tawa sekali lagi terdengar melintasi langit. Segera setelah itu, pisau lain menyerang tanpa ampun.
Seperti gelombang pasang, liran serangan terus-menerus diarahkan ke Thunder Crystal Beast. Namun, saat dia menyerangnya, beberapa bayangan pedang juga diam-diam diarahkan ke Diteng. Liu Kui, kamu hantu tua, apa kamu akhirnya tidak bisa menolak? Diteng mencibir, jari-jarinya menjentik, memecah kilatan bilah yang menyapu secara sembunyi-sembunyi ke arahnya, saat cahaya mematikan melintas di matanya. Haha, keluarga Liu aku secara alami tertarik pada harta seperti sumber guntur. Bagaimana kita bisa melewatkan ini sekali dalam kesempatan bulan biru, apakah kamu mengira hanya keluarga di kamu yang dapat memperoleh informasi ini? Nama lelaki tua berjanggut putih itu ternyata adalah Liu Kui. Meskipun mereka berdua terus-menerus saling mengejek, bila di tangan mereka yang kejam menyerang Thunder Crystal Beast sampai itu babak belur dan kelelahan. Jika pada awalnya dengan kekuatan penuh, tidak akan sulit bagi Thunder Crystal Beast untuk membunuh duo Diteng. Namun, situasinya sekarang berbeda. Thunder Crystal Beast sudah menghabiskan sebagian besar kekuatannya untuk menahan petir. Dalam kondisi saat ini, ia tidak dapat menahan dua praktisi tahap Form Creation. Raungan mengaum, raungan gemuruh dan marah terus-menerus terdengar melintasi langit, karena semakin banyak retakan terbentuk di tubuhnya. Di puncak gunung yang jauh, Lindong dengan penuh perhatian mengamati situasi. Timbangan surgawi kuno tombak sekali lagi muncul di tangannya. Great Sun Thunder Yuan perlahan melonjak di tubuhnya, siap melepaskan kekuatannya yang tangguh kapan saja. Di udara, dua sosok tampaknya dikelilingi dalam pusaran pedang saat mereka tanpa ampun berbenturan dengan Thunder Crystal Beast, sementara gelombang power Yuan yang kuat meletus. Binatang buas ini benar-benar sulit untuk ditangani. Saat terlibat dalam pertarungan, duo Diteng sangat terkejut. Mereka tidak berharap bahwa mereka tidak akan dapat dengan cepat mengirim Thunder Crystal Beast yang sangat lemah ini, bahkan dengan upaya gabungan mereka. Mereka benar-benar tidak berani membayangkan betapa mengerikannya makhluk buas itu jika dibiarkan memulihkan kekuatannya. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Meskipun mereka menemukan satu sama lain merusak pemandangan, kedua individu memiliki ide yang sama dalam pikiran saat ini. Pandangan sengit melintas di mata mereka, ketika dua bilah, penuh dengan Yuan Power yang ganas, dengan cepat meretas salah satu celah pada tubuh Thunder Crystal Beast. Segera, zirah itu pecah, ketika darah perak mengalir keluar dari celah. Mengaum, setelah menderita pukulan berat, mata Thunder Crystal Beast memerah sepenuhnya. Dia meraung dengan marah, dan membuka mulutnya yang besar saat bola petir seukuran kepala bersinar keluar dari dalam. Di kejauhan, murid-murid Lindong tiba-tiba menyusut ketika bola kilat muncul. Dia bisa merasakan kekuatan petir yang sangat kuat dan murni darinya. Sumber guntur. Setelah mendengar tangisan Little Marten, Lindong mengangkat timbangan surgawi kuno Halberd, ketika pandangan demam berkedip di matanya. Bab 208, berjuang melawan tahap pembuatan formulir. Sumber guntur. Saat bola petir yang gemilang muncul dari mulut Thunder Crystal Beast, ekspresi serakah tiba-tiba muncul di mata Diteng dan Liu Kui. Yuan Power menyembur keluar, langsung berubah menjadi dua telapak tangan Yuan Power selebar 3 meter yang langsung menyambar sumber guntur. Ledakan. Meskipun Thunder Crystal Beast adalah binatang iblis, itu bukan orang bodoh. Oleh karena itu, secara alami tidak akan memanggil sumber guntur hanya untuk memberikannya. Karena itu, ketika mereka berdua mencoba merebutnya, sumber guntur itu tiba-tiba bergetar dengan kuat. Segera, gelombang kejut petir seperti cakram muncul dari pusat gempa. Bang-bang. Karena gelombang kejut petir, Yuan Power Palem Diteng dan Liu Kui segera disebarluaskan. Sementara itu, kedua ekspresi wajah mereka mulai berubah dengan cepat. Namun, sebelum mereka bisa mundur, gelombang kejut itu sudah mengenai mereka. Bas-bas. Ketika mereka terkena pukulan ganas itu, kedua wajah mereka menjadi pucat, sebelum mereka terpesona saat mereka meludahkan seteguk darah. Berdengung. Meskipun mereka terpesona, duo Diteng itu adalah individu yang licik. Sementara mereka diterbangkan kembali, dua Yuan Power Palem meledak. Namun kali ini, mereka langsung menghantam tubuh Thunder Crystal Beast itu. Ledakan. Sebuah suara raksasa bergema, ketika pelabuhan besar baju besi kristal pada Thunder Crystal Beast hancur berkeping-keping sebelum darah perak menyembur keluar. Udara semula yang semrawut itu mulai kosong. Hanya kabut petir yang masih melayang di udara saat itu mengeluarkan cahaya yang sangat bercahaya dan kekuatan petir yang kuat. Rebut sumber guntur. Pasukan di Family dan keluarga Liu semuanya dengan intens menyaksikan pertempuran yang terjadi di udara. Ketika mereka melihat pemandangan ini, teriakan langsung meledak, ketika para praktisi elit dari kedua sisi langsung bergerak.
Menyentak tangan mereka ke depan, serangkaian tali Yuan Power diarahkan ke sumber guntur itu. Berdengung. Namun, tepat saat tali-tali Yuan membatasi sumber guntur itu, tiba-tiba bayangan tombak besar muncul. Dengan ayunan, tali itu segera hancur. Kemudian, ketika dia mengulurkan tangannya ke depan, di bawah tatapan marah dari kerumunan, dia meraih ke sumber guntur itu. Apakah kamu pengadilan kematian? Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang terkejut. Segera, raungan marah terdengar. Haha, di Ten Brother, aku akan mengambil sumber guntur dulu. Harap tahan pasukan keluarga Liu. Aku akan menunggumu di tempat yang biasa. Pria yang tiba-tiba turun tangan itu, secara alami Lindong, yang telah bersembunyi di bayang-bayang. Sekarang setelah dia mendapatkan sumber guntur itu, kegembiraan memenuhi hatinya, menyebabkan dia tertawa terbahak-bahak saat dia dengan cepat mundur. Tawa Lindong datang tiba-tiba, namun itu menyebabkan formasi di lapangan membeku. Pasukan keluarga Di itu semua bingung karena mereka jelas tidak tahu kapan Di Teng membuat kesepakatan dengannya. Di Teng, kamu benar-benar menemukan kaki tangan. Ekspresi wajah Liu Kui berubah drastis. Dengan raungan keras, menggunakan pedang raksasa di tangannya, bayangan pisau yang tangguh diarahkan dengan kejam ke arah Di Teng, yang berdiri di dekatnya. Dentang, saat ia menghadapi serangan mendadak Liu Kui, Di Teng dengan cepat membalas. Kemudian, dengan ekspresi dingin, dia berteriak, "Pak Tua, gunakan otakmu." Bocah itu jelas-jelas menipu kita ketika dia melarikan diri begitu dia mendapatkan sumber guntur. Ayo hentikan dia, petik 2 titik. Pada awalnya, otak Di Teng mengalami hubungan pendek untuk sementara waktu. Untungnya, refleksnya cepat, karena ia dengan cepat menyimpulkan bahwa komentar Lin Dong jelas dimaksudkan untuk menghentikannya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Liu Kui terkejut. Dengan cepat berbalik, dia menyadari bahwa Lin Dong sudah dengan cepat melarikan diri setelah dia mengambil sumber guntur itu. Seketika, dia menyadari bahwa dia telah ditipu ketika dia dengan marah bersumpah, bajingan licik itu. Rebut anak itu. Deru kemarahan Liu Kui dan Di Teng hampir bersamaan terdengar. Kemudian, pasukan Di Teng akhirnya mengerti bahwa mereka telah ditipu, dan mereka semua langsung marah. Namun, saat mereka pulih kembali, Lin Dong sudah membuat jarak di antara mereka. Tepat ketika dia berencana untuk lari, sumber guntur di tangannya tiba-tiba mulai bergetar hebat, karena tampaknya akan melarikan diri. Mendengus. Ketika dia mendeteksi pemandangan ini, mata Lin Dong menjadi dingin. Ketika dia menyentak tombak kuno di tangannya, bayangan tombak besar yang kuat meledak dan dengan kejam memukul Thunder Crystal Beast, yang berusaha mengingat sumber guntur itu. Bang! Ketika bayangan tombak itu meledak di tubuh Thunder Crystal Beast, itu langsung meniup yang terakhir. Kemudian, Thunder Crystal Beast akhirnya merilis serangkaian raungan yang tidak puas, karena mata hewan merah darahnya mulai menyeramkan di Lin Dong sebelum melarikan diri. Saat ini, ia mengerti bahwa mustahil untuk merebut kembali sumber gunturnya hari ini. Setelah meniup Thunder Crystal Beast dalam satu gerakan, Lin Dong akhirnya menghela nafas lega. Saat dia berencana untuk melarikan diri, di udara, Yuan Power Palm tiba-tiba muncul sebelum dia menyerangnya dengan kejam. Berdengung, alis Lin Dong berkerut. Dengan dia melambaikan tombak kuno, itu membentuk beberapa semburan dingin sebelum mereka secara langsung menghancurkan Yuan Power Palm. Nak, aku sudah baik padamu. Namun, kamu masih berani merencanakan melawan keluarga Di aku. Hari ini, jika aku tidak mencabik-cabik kamu, aku tidak bisa menenangkan amarah di hati aku. Ketika Lin Dong menghancurkan Yuan Power Palm itu, raungan berbahaya bergema dari belakang. Kemudian, sosok Di Teng dengan cepat kepala dengan kilatan jahat di matanya. Heh, anak ini benar-benar licik. Kami hampir membiarkannya melarikan diri. Di belakang Lin Dong, Liu Kui dengan cepat bergegas mendekat ketika dia terkekeh. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa dengan mudah melarikan diri, alis Lin Dong mengerut. Dengan ekspresi tenang, dia menyimpan sumber guntur di tas Qiankunnya, sebelum dia berkata sambil tersenyum, mengapa kalian berdua bertindak dengan cara ini? Nasib menentukan siapa harta ini. Kamu seharusnya tidak melawan nasib. Petik 2. Setelah kami membunuhmu, kami akan menjadi yang ditakdirkan. Ekspresi berbahaya memenuhi mata Di Teng dan itu berbeda dari ekspresi tenang sebelumnya. Jelas, dia tidak lagi menekan niat membunuh ke arah Lin Dong. Hantu tua Liu Kui, mari kita bergabung dan membunuh bajingan rumit ini. Setelah itu, kami akan memutuskan siapa yang mendapatkan sumber guntur.
Bagaimana dengan itu? Teriak Di Teng. Ketika dia mendengar kata-katanya, mata Liu Kui berkilau sebelum dia sedikit demi sedikit menganggukkan kepalanya. Baiklah, anak ini terlalu licik. Jika kita tidak menghabisinya, hati lamaku tidak akan tenang. Petik 2 titik. Swoosh. Sebelum mereka berdua selesai berbicara, bayangan pisau di bawah kaki Lindong melintas ketika sosoknya dengan cepat turun dan melarikan diri. Kamu ingin kabur. Duo Di Teng sama-sama pria tua yang licik. Sebelumnya, setelah mereka ditipu oleh Lindong, mereka secara alami berhati-hati padanya. Karena itu, begitu yang terakhir bergerak, mereka berdua segera mengejarnya seperti lintah. Teknik tombak surgawi kuno, timbangan ikan tombak. Teknik tombak surgawi kuno, timbangan piton tombak. Namun, sama seperti mereka berdua dengan cepat mengikuti di belakang, tubuh panik Lindong tiba-tiba berhenti. Saat dia mengayunkan tombak kuno di tangannya, seekor ikan Yuan Power raksasa yang mengerikan dan Yuan Power Piton yang marah, bersama dengan kilatan tombak jahat, diarahkan dengan kejam ke arah mereka berdua. Teknik Heavy Mountain Sabre. Bilah penghancur tulang. Ketika serangan ganas tiba-tiba yang dialami Lindong, bahkan ekspresi wajah duo Di Teng sedikit berubah. Saat Yuan Power memancar keluar, mereka segera mengayunkan pedang besar di tangan mereka. Bang-bang, blade dan tombak bertabrakan, ketika angin kekuatan yang sangat kuat segera meletus, menyebabkan udara di sekitarnya langsung tertiup angin dan hampir menciptakan ruang hampa udara. Kekuatan gabungan dari dua praktisi tahap penciptaan awal. Kekuatan gabungan mereka benar-benar luar biasa. Teknik tombak Lindong tidak bertahan lama, sebelum mereka segera dihancurkan. Kemudian, bayangan pedang diarahkan ke tubuhnya saat mereka membentuk formasi menyerang yang tangguh dan menjebaknya. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya duo Di Teng benar-benar berencana untuk menggunakan segala cara untuk benar-benar menjebak Lindong. Saat ia merasakan niat membunuh sedingin es menyembur keluar dari pedang mereka, mata Lindong sedikit gelap. Melambaikan tombaknya di sekitar, dan berkat tubuhnya, yang telah ditingkatkan selama periode ini, dia nyaris tidak bisa melawan serangan gabungan mereka. Saat Lindong melawan, bahwa hati Di Teng dan Liu Kui berada dalam kekacauan. Keduanya berada pada tahap pembuatan awal. Oleh karena itu, jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka dapat dengan cepat mengirim praktisi elit tahap penciptaan. Namun, saat ini, Lindong bisa menahan mereka berdasarkan kekuatannya sendiri. Kemampuannya saat ini, dan lebih jauh usianya yang lemah, menyebabkan bahkan duo Di Teng terkejut. Segera, niat membunuh jahat segera menyusul. Mereka tidak bisa membiarkan musuh yang sangat berbakat hidup. Saat niat membunuh muncul, dua peluit dengan cepat mengikuti dari bibir Di Teng dan Liu Kui. Seketika, pasukan kedua keluarga, yang berdiri di dekatnya, bergegas maju. Berdasarkan situasi ini, jelas mereka tidak ingin memberi Lindong kesempatan untuk melarikan diri. Mendengus, Lindong juga menyadari rencana mereka. Segera, dengan mendengus dingin, Great Sun Thunder Yuan diaktifkan secara manual ketika raungan guntur redup bergema. Pada saat yang sama, kulit di tubuhnya mulai berubah menjadi hijau seperti perunggu, sementara di lengannya, sebuah urat merayap keluar seperti naga. Itu diisi dengan aura yang tangguh. Teknik tombak surgawi kuno, timbangan naga tombak. Cahaya keemasan yang gemerlap, seperti gunung berapi, menyemburkan buih dari tombak kuno Lindong. Saat Yuan Power yang tangguh itu langsung berubah menjadi naga raksasa dan menyapu dengan aura yang tak terhentikan. Bum bum bum. Ketika dia melepaskan serangan itu, kekuatan Yuan yang mengelilingi langit dan bumi mulai bergetar dengan keras. Saat ini, skala naga habis-habisan tombak ini yang dieksekusi Lindong beberapa kali lebih kuat, dibandingkan dengan yang ketika ia bertarung melawan Tuan Kota Si. Karenanya, ketika naga itu muncul, ekspresi kekaguman muncul bahkan di mata duo Di Teng. Dengan semua energi Lindong, serangan naga itu melintas di cakrawala sebelum dengan kejam menghantam duo Di Teng. Seketika, suara raksasa yang menghancurkan bumi bergema keluar dari udara, sebelum angin kencang meletus dan bahkan menyebabkan getaran di hutan di bawahnya. Bang-bang, sebuah cahaya keemasan mencurahkan, sebagai duo Di Teng, langsung terpesona di bawah tatapan bingung pasukan mereka, sebelum mereka mendarat dengan mengerikan. Berdasarkan ekspresi wajah mereka, sepertinya mereka berdua mendapat pukulan hebat. Anak itu memiliki kekuatan yang benar-benar menakutkan. Dengan caranya sendiri, ia dapat melawan dua praktisi tahap Form Creation awal. Pemandangan ini menyebabkan pasukan keluarga Di Teng dan Liu tertegun. Haha, terima kasih untuk hadiahmu.
Aku dengan senang hati akan menerima sumber guntur ini. Petik 2 titik titik. Setelah ia menggunakan semua kekuatannya untuk meledakkan mereka kembali, warna perunggu di kulit Lindong dengan cepat menghilang. Segera, ia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Menggunakan kecepatan penuhnya, dalam sekejap mata, dia berlari ke dalam hutan yang luas. Cari kemana-mana. Ketika mereka melihat Lindong melarikan diri, wajah Di Teng dan Liu Kui berubah menjadi sangat hijau. Kemudian, raungan yang marah segera bergema di dalam hutan ini. Bab 209, menyempurnakan sumber guntur. Pasukan keluarga Di dan Liu menyerbu hutan yang luas, segera menyebabkan gangguan. Dari waktu ke waktu, raungan marah terdengar, yang segera diikuti oleh tangisan yang menyedihkan. Di lokasi tertentu jauh di dalam hutan, Lindong disembunyikan di semak-semak lebat. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menekan kehadiran dan pernapasannya, saat dia sesekali melirik langit. Di sana, dia samar-samar melihat Di Teng dan Liu Kui mati-matian mencari-cari dia. Lindong telah menyambar sumber guntur tepat di depan hidung mereka. Tindakan ini tidak diragukan lagi membuat Di Teng dan Liu Kui nyaris marah. Mereka telah merencanakan dan mempersiapkan operasi ini begitu lama, namun pada akhirnya, mereka berakhir tanpa hasil. Bagaimana mungkin mereka menelan ini? Namun, meskipun mereka sangat marah, hutannya sangat luas, dan tidak sulit untuk menyembunyikan seseorang. Oleh karena itu, meskipun ada banyak pasukan keluarga Di dan Liu, menemukan Lindong tidak akan mudah. Lindong menyaksikan dua sosok di langit ketika mereka secara bertahap menghilang dari pandangannya. Meskipun Di Teng dan Liu Kui keduanya adalah praktisi tahap form creation, mereka jelas tidak dapat mempertahankan penerbangan berkelanjutan. Bagaimanapun, mereka tidak seperti Lindong, yang memiliki energi mental yang kuat yang memungkinkannya untuk terbang dengan pedang. Dengan demikian, pencarian udara yang menguras ini tidak berlangsung lama. Hutan ini sudah dikunci oleh keluarga Di dan Liu, karena itu akan agak sulit untuk keluar. Saat ini, rencana terbaik adalah pertama-tama menyerap sumber guntur ini. Jika aku dapat mencapai tahap lanjut dari tubuh guntur perunggu, atau naik ke segel simbol master keempat, aku akan mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Tatapan Lindong berkedip. Sendirian, tidak diragukan lagi terlalu sulit baginya untuk melawan dua praktisi tahap penciptaan formulir awal ini. Namun, jika Bronze Thunder Body-nya berada pada tahap penguasaan tingkat lanjut atau jika ia naik ke segel simbol master keempat, kesulitan untuk bertarung melawan mereka jelas akan anjlok. Dari apa yang bisa dilihatnya, Di Teng dan Liu Kui jelas berniat membunuhnya. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, itu mungkin akan menjadi agak berbahaya. Lagi pula, aku tidak tahu kemana Little Flame menghilang. Aku harus menemukannya terlebih dahulu sebelum aku mencari tempat terpencil untuk menyegel diri dan menyaring sumber guntur. Petik 2 titik titik. Setelah membuat keputusan ini di dalam hatinya, Lindong melihat sekeliling, dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menemukan jejak Little Flame. Untungnya, dia telah meninggalkan tanda energi mental di tubuh Little Flame kali ini dan dapat merasakan posisinya. Segera, matanya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya, sebelum sosoknya berubah menjadi garis hitam saat menyapu. Sosok Lindong bepergian melalui hutan lebat, dan setelah sekitar 10 menit, sosoknya akhirnya berhenti di bawah pohon besar. Dia menatap ruang sempit di depannya, saat wajahnya berubah kaku. Di ruang kosong ini, dia menemukan api kecil tercakup dalam luka, seolah-olah itu baru saja mengalami pertempuran sengit. Tentu saja, yang paling mengejutkan Lindong bukanlah luka Little Flame, tetapi mayat raksasa di bawah cakar Little Flame. Mayat ini ditutupi oleh armor kristal yang retak, namun cahaya kilat yang semula cemerlang sekarang benar-benar berubah menjadi hitam sementara darah perak terus mengalir dari luka-luka yang menyeramkan itu. Mayat ini milik Thunder Crystal Beast yang baru saja diambil sumber gunturnya. Apakah ini dilakukan oleh kamu? Lindong tercengang saat dia menatap adegan ini. Itu adalah saat yang baik sebelum akhirnya dia sadar kembali dan bertanya kepada Little Flame. Mengaum. Dihadapkan dengan Lindong yang kaget, Little Flame mengeluarkan raungan rendah, sebelum menempatkan pantatnya yang besar di mayat dan pandangan senang melintas di matanya. Harimau bodoh ini ternyata sedikit berguna. Marten kecil juga muncul pada saat ini dan berkata dengan takjub. Thunder Crystal Beast sangat kuat. Bahkan pada saat terlemahnya, ia mampu mendorong duo Di Teng sejauh ini. Ketika telah melarikan diri sebelumnya, Lindong merasa bahwa itu sedikit disayangkan. Lagi pula, setiap bagian dari binatang iblis semacam ini praktis adalah harta.
Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa flame kecil benar-benar akan diam-diam mengikuti Thunder Crystal Beast yang melarikan diri, dan menunggu kesempatan untuk menyelesaikannya. Namun, dari luka di tubuh Little Flame, itu jelas membayar cukup banyak untuk membunuh binatang buas itu. Bagaimanapun, masih ada perbedaan besar di antara keduanya. Mengaum, api kecil sekali lagi menggeram di Lindong, sebelum membuka rahangnya yang besar dan menggigit baju besi kristal di tubuh binatang itu berkeping-keping. Saat lidah besarnya tersapu keluar, itu benar-benar melahap daging dan darah Thunder Crystal Beast. Sebagian besar kekuatan Thunder Crystal Beast terkandung dalam sumber guntur, namun, darah dan dagingnya sangat bermanfaat bagi binatang iblis. Selain itu, ada beberapa mutasi dalam darah harimau bodoh ini, yang memungkinkannya memiliki kemampuan adaptif yang sangat kuat. Ini akan sangat bermanfaat untuknya. Little Marten mendecakkan lidahnya dan mengejek. Lindong ringan mengangguk. Semuanya baik-baik saja selama tidak ada efek yang merugikan. Untuk Little Flame, daging dan darah Thunder Crystal Beast sangat memikat. Itu membuat pekerjaan yang cepat dari mayat dan itu tidak lama sebelum semua yang tersisa dari Thunder Crystal Beast adalah setumpuk tulang berdarah. Sudut mata Lindong bergerak-gerak ketika dia melihat, selera orang ini terlalu besar. Setelah melihat bahwa Little Flame telah menggigit bersihkan Thunder Crystal Beast, Lindong baru saja akan menyuruhnya untuk melarikan diri bersama. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa ada jejak petir di tubuhnya, dan di bawah bulu merah-merahnya tampak bersinar. Ini adalah, setelah melihat perubahan mendadak ini, ekspresi Lindong berubah drastis. Jangan khawatir, itu hanya menyempurnakan kekuatan Thunder Crystal Beast. Harimau bodoh ini benar-benar beruntung. Thunder Crystal Beast ini sudah berhasil maju, dan meskipun belum memulihkan kekuatannya, darah dan daging di dalam tubuhnya sudah benar-benar diperkuat. Setelah beralih ke makanan, energi di dalamnya juga diserap. Kali ini, kekuatan harimau bodoh itu sekali lagi dapat ditingkatkan. Marten kecil tertawa ketika berkata dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berbalik ketika alisnya sedikit berkerut saat dia menatap ke belakang. Dia samar-samar bisa merasakan beberapa kehadiran di sana. Ayo pergi. Pertama-tama kita harus menemukan tempat untuk menyaring sumber guntur. Lindong dengan ringan melambaikan tangannya, sebelum berlari menuju bagian hutan yang lebih dalam. Di belakangnya, Flame kecil juga buru-buru mengikuti, ketika tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat. Manusia dan binatang dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan. Selama periode waktu ini, Lindong sudah agak akrab dengan hutan ini, jadi dia bergerak dengan mudah. Setelah serangkaian gagah yang tampaknya serampangan, mereka akhirnya menemukan gua yang sangat tersembunyi. Gua itu terletak setengah jalan di atas gunung dan dikelilingi oleh hutan batu yang berantakan. Kecuali jika diteliti dengan cermat, akan sulit untuk menemukan keberadaan gua ini. Setelah Lindong memasuki gua, dia menyamarkan pintu masuk gua sedikit, membuatnya lebih baik disembunyikan. Setelah menyelesaikan ini, Lindong menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia adalah faksi satu orang yang lemah dan tidak mungkin melawan dua keluarga besar. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah tetap tidak menonjolkan diri untuk saat ini. Sementara Lindong menghela nafas, ke satu sisi, Little Flame mengeluarkan suara mendengung. Lindong buru-buru menoleh, hanya untuk menemukan kilat pada tubuhnya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kepompong yang berkelap-kelip, yang benar-benar melilit tubuhnya yang besar. Lindong sedikit tercengang saat dia menatap kepompong ini. Ketika tangannya menyentuh kepompong dengan lembut, dia bisa merasakan kekuatan hidup yang hidup di dalamnya. Baru saat itulah dia melepaskan kekhawatiran di hatinya. Seperti Little Marten katakan, melahap daging dan darah Thunder Crystal Beast adalah kesempatan besar bagi Little Flame. Kekuatan Little Flame saat ini sebanding dengan tahap Yuan dan yang sempurna. Jika naik lagi, api kecil akan setara dengan praktisi tahap Form Creation. Kekuatan semacam ini akan sangat membantu Lindong. Kekuatannya meningkat, aku juga harus mulai berkultivasi. Lindong tertawa kecil saat dia duduk di atas sebuah batu di dekatnya. Keadaannya saat ini agak mendesak, dan meskipun ia telah menyembunyikan dirinya, mengingat kemampuan keluarga Di dan Liu, mereka masih akan menemukannya pada akhirnya. Pada saat itu, pertempuran besar pasti akan terjadi. Lawannya terdiri dari 2 praktisi tahap awal penciptaan formulir, lebih dari 10 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna, dan cukup banyak praktisi tahap Yuan dan lainnya. Dengan kekuatan Lindong,
ia paling banyak bisa menghentikan praktisi tahap form creation awal, dan untuk simbol pupet, itu tidak cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Karena Lindong tidak mampu membayar konsumsi pil pure Yuan. Adapun Little Marten, itu juga akan dapat menghentikan praktisi tahap form creation, tetapi bahkan kemudian, masih ada begitu banyak praktisi panggung Yuan dan untuk berurusan dengan kekuatan kedua belah pihak pada skala yang sama sekali berbeda, karenanya, sebelum mereka menemukannya, Lindong perlu menguasai tubuh guntur perunggu. Atau yang lain, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Fiuh. Saat pemikiran ini melintas di benak Lindong, ekspresinya perlahan berubah serius. Dia meraih bola petir seukuran kepala yang sekali lagi muncul di tangannya. Hanya ketika dia mengamati sumber petir ini dari dekat, dia akhirnya menemukan keindahannya. Dari waktu ke waktu, kilat melintas di permukaannya, tampaknya membentuk badai mini di bagian luarnya. Samar-samar, orang bisa mendengar gemuruh rendah petir dari dalam. Kekuatan petir yang begitu kuat. Lindong menarik napas dalam-dalam, saat keheranan melintas di matanya. Kekuatan petir yang kuat, dibandingkan dengan yang dia serap di masa lalu, itu beberapa kali lebih kuat. Benar saja, sumber guntur ini adalah hal yang paling berharga di tubuh Thunder Crystal Beast. Tidak heran Di Teng dan Liu Kui sangat ingin mendapatkannya. Tangan Lindong memegang sumber guntur di bagian atas dan bawahnya, saat matanya perlahan tertutup. Tubuh Great Sun Thunder perlahan-lahan mulai aktif pada saat ini, ketika tangannya memancarkan kekuatan isap. Gemuruh. Saat Lindong menggunakan secret art-nya, badai di dalam sumber petir tiba-tiba menjadi ganas. Petir cair yang bisa dilihat dengan mata T3L4N4 nanogram perlahan mengalir keluar dari sumber guntur, sebelum mengalir di sepanjang telapak tangan Lindong dan mengalir ke tubuhnya. Bang! Begitu kilat cair menyembur ke tubuh Lindong, pakaian di tubuhnya meledak menjadi debu dalam sekejap. Bahkan, retakan bahkan terbentuk di atas batu tempat dia duduk. Cici! Petir panik berputar di sekitar tubuh Lindong, sebagai bagian dari kekuatan mengamuk yang tak henti-hentinya masuk ke tubuhnya. Sementara itu, warna perunggu kulit Lindong menjadi semakin kaya. Bab 210, Budidaya Pintu Tertutup di Gua Gunung. Ledakan, raungan seperti petir dalam terdengar dari tubuh Lindong, dan kilat menutupi tubuhnya seperti duri landak. Saat kekuatan kilat membuat tubuhnya marah, rona perunggu di kulitnya menjadi semakin kaya. Kekuatan petir yang terkandung dalam sumber guntur sangat kuat. Untungnya, Lindong telah menyerap cukup banyak kekuatan petir selama periode waktu ini. Karenanya, dia sudah agak terbiasa dengan kekuatan biadab ini, dan kondisinya saat ini tidak dianggap buruk. Paling tidak, tidak ada tanda-tanda ada yang salah. Cahaya kilat menerangi wajah serius Lindong, yang tampak sangat serius. Tentu saja, situasi saat ini di dalam tubuhnya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Kekuatan petir yang kuat membanjiri salurannya, membawa panas menyengat yang menyebabkan semua salurannya terbakar kesakitan. Namun, besarnya rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan saat Lindong pertama kali menarik kilat. Oleh karena itu, Lindong tidak memperhatikannya. Dengan jentikan pikirannya, Great Sun Thunder Yuan di dalam tubuhnya mendesis keluar, dengan cepat bercampur dan menyatu dengan kekuatan petir yang kuat. Kecelakaan crash. Saat kedua pihak dengan cepat menyatu bersama, Lindong bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa menit singkat, peningkatan Yuan Power sudah sebanding dengan semua keuntungan dari kultivasi yang melelahkan yang telah dia alami selama periode ini. Efisiensi sangat luar biasa. Great Sun Thunder Yuan menyatu dengan kekuatan petir sekarang berisi jejak percikan listrik kecil. Yuan Power ini, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, mengalir melalui salurannya, sebelum disimpan di dalam dantiannya dan sepenuhnya diserap oleh Yuan dan di dalamnya. Saat kekuatan Yuan yang kuat ini tanpa henti mengalir, Yuan dan emas gelapnya mulai tumbuh perlahan. Bahkan, percikan listrik mulai muncul di permukaan Yuan dan, pemandangan yang sangat aneh. Kekuatan petir di dalam sumber guntur terlalu kuat. Bahkan kecepatan pemurnian tubuh Great Sun Thunder tidak dapat mengejar. Namun, karena lebih banyak kekuatan petir mengalir ke tubuhnya, Lindong menyadari bahwa laju di mana Great Sun Thunder Yuan-nya menyatu dengan kekuatan petir secara bertahap tidak dapat mengimbangi. Sepertinya aku harus membuka kunci saluran terakhir dari Great Sun Thunder Body. Saat pikiran ini melintas di benaknya, kekuatan Yuan yang mengalir ke dantiannya tiba-tiba berubah arah, dan langsung menuju saluran terakhir dari Great Sun Thunder Body. Ledakan. Saat daya Yuan yang sangat kuat masuk ke saluran itu, seluruh tubuh Lindong mulai bergetar hebat.
Dia samar-samar dapat merasakan bahwa saluran ini, yang sebelumnya menolak untuk menyerah terlepas dari semua usahanya, sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ketika dia merasakan perubahan kecil ini, kegembiraan muncul di hati Lindong. Segera, dia menenangkan diri, dan mendesak Yuan Power yang kuat itu, bergabung dengan mereka dari kepala ke ekor, karena mereka terus-menerus dan dengan ganas berlari ke saluran terakhir. Bang, 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 petik 2 titik titik. Kekuatan Yuan yang kuat menghantam saluran terakhir yang seperti batu berulang-ulang. Tubuh Lindong saat ini memiliki jumlah Yuan Power yang hampir tak terbatas, karenanya, ia tidak takut terlibat dalam pertempuran gesekan dengan saluran ini. Lagi pula, dia penasaran ingin tahu, berapa lama saluran terkutuk ini bisa bertahan. Golden Yuan Power mendesing melalui tubuh Lindong. Seperti gelombang pasang surut, suara wahwalahualae bergema keluar, saat gelombang-gelombang kekuatan Yuan yang tebal terus bertabrakan dengan saluran itu. Karena tabrakan yang kuat ini, seluruh tubuh Lindong mulai bergetar tak terkendali. Meskipun saluran ini seperti batu besar, itu tidak mungkin menahan serangan ini selamanya. Oleh karena itu, setelah sekitar selusin gelombang, suara retak mikroskopis pelan terdengar di dalam tubuh Lindong. Retak, namun satu pukulan tak masuk akal lainnya meledak. Namun, kali ini, kekuatan Yuan tidak dibelokkan karena pintu masuk salurannya terbelah menjadi 2. Seperti gelombang pasang, Yuan Power yang kuat segera menyerbu masuk. Tampaknya tak terbendung karena benar-benar menghancurkan setiap hambatan dalam saluran. Jelas, Lindong akhirnya menyelesaikan langkah yang paling sulit ini. Saluran yang tiba-tiba diblokir menyebabkan Lindong, yang saat ini dalam kondisi tak terkendali mengendalikan Yuan Power, terkejut. Beberapa saat kemudian, dia sadar kembali, ketika kegembiraan yang tak terkendali memancar keluar dari celah terdalam hatinya. Akhirnya tidak terkunci. Ketika saluran terakhir tidak dikunci, sensasi yang sangat nyaman tampaknya muncul dari sudut terdalam dari tubuh Lindong. Sensasi ini mirip dengan objek yang tidak lengkap yang akhirnya diberikan potongan terakhir dan menjadi utuh. Terbukti, 44 saluran Great Sun Thunder Body akhirnya sempurna. Mendeguk, kilau emas Great Sun Thunder Yuan yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi semakin cemerlang. Warna keemasan ini sangat menyilaukan, dan samar-samar memancarkan aura kekuatan yang tak terlukiskan dan kekuatan tirani. Ini adalah Great Sun Thunder Yuan sejati. Saat ia merasakan perubahan dalam Great Sun Thunder Yuan-nya, Lindong merasa sedikit terharu di hatinya. Dengan jentikan pikirannya, beberapa vortisitas emas terbentuk di dalam tubuhnya. Di dalam pusaran-pusaran ini, kekuatan isap yang mengerikan meledak, ketika kekuatan kilat buas yang mengalir ke tubuhnya langsung terhisap ke dalam pusaran-pusaran emas ini. Ketika kekuatan petir tersedot ke dalam pusaran emas ini, itu menyatu dengan Great Sun Thunder Yuan-nya pada tingkat yang tidak masuk akal, sebelum disimpan ke dalam dan di dalam dantiannya. Saat ini, tingkat penyerapan dan fusinya, lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat ia merasakan perubahan revolusioner ini, Lindong hampir tertawa senang. Tidak heran saluran terakhir ini sangat sulit untuk dibuka, itu ternyata menjadi langkah paling kritis. Begitu dia melewati langkah paling penting ini, kualitas Great Sun Thunder Yuan-nya ditingkatkan ke tingkat selanjutnya. Haha, Bronze Thunder Body, bentuk sekarang. Sebuah teriakan dalam bergema di dalam hati Lindong, ketika Yuan Power emas memancar di dalam pusaran tiba-tiba meledak. Sebelum mereka berubah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke setiap bagian tubuhnya. Ceh-ceh. Saat daya Yuan emas tertanam dengan kekuatan petir meledak, darah, daging, dan organ internal Lindong del. Tampaknya bersukacita secara bersamaan, karena mereka dengan rakus melahap lampu emas yang akan mengubah mereka. Karena lebih banyak emas Yuan Power meledak dan diserap oleh tubuh Lindong, beberapa bagian di dalam tubuhnya praktis berubah menjadi emas. Semua darah, daging, otot, dan tulangnya sekarang dilapisi dengan cahaya keemasan tipis. Seperti lapisan sutra emas, itu sangat indah. Saat tubuh Lindong dengan panik menyerap daya Yuan menyatu dengan kekuatan kilat, kulit di tubuhnya mulai berubah menjadi semakin hijau. Akhirnya, dia tampak seperti patung perunggu yang duduk dengan tenang di atas sebuah batu besar. Sementara itu, napasnya mulai berubah semakin lemah, dan bahkan suhu tubuhnya mulai turun. Namun, jika ada seorang praktisi yang mahir dalam energi mental di dekatnya, ia akan merasakan bahwa di bawah permukaan hijau, kekuatan sekarang tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ketika akhirnya berhenti, itu akan sangat kuat.
Gua gunung itu sunyi. Sebuah patung perunggu duduk di dalam, bersama-sama dengan kepompong petir menggeliat, karena mereka berdua mengeluarkan percikan petir. Petik 2. Hal-hal yang memalukan dan tidak berguna, sudah begitu lama dan kamu masih belum bisa menemukan anak itu. Di lapangan kosong di utara gua tempat Lindong bersembunyi, wajah Diteng berwarna hijau, saat dia dengan marah meraung pada pasukan yang ketakutan di depannya. Ayah, mungkinkah anak itu sudah melarikan diri? Pria muda itu mengenakan pakaian hitam bertani. Mustahil. Diteng menjawab tanpa ragu-ragu, selama beberapa hari terakhir ini, aku dan kentut tua Liu Kui secara pribadi menyisir daerah ini. Selain itu, kami telah mentransfer lebih banyak pasukan dan mengunci seluruh area ini. Sangat mustahil bagi anak itu untuk menyelinap di bawah mata kita. Dia pasti masih di dalam hutannya. Petik 2. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa pahit dan berkata, jika itu masalahnya, kita hanya bisa mencari lebih jauh. Namun, binatang iblis di dalam akan semakin sulit untuk ditangani. Jika kita melanjutkan perburuan skala besar seperti ini, kita akan menderita kerugian besar. Petik 2. Tidak peduli seberapa besar kerugiannya, kita harus menemukan bajingan kecil itu. Setelah aku menangkapnya, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Wajah Diteng sangat mengerikan. Jelaslah, amarahnya telah mencapai puncaknya. Kepala keluarga. Ketika mereka melihat ekspresi pembunuhan di wajah Diteng, orang-orang di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Di tengah kesunyian, sesosok tiba-tiba dengan cepat mendekati dari kejauhan. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasakan tatapan dingin Diteng menyapu, menyebabkan keringat dingin muncul di kepalanya. Bicaralah, Diteng dengan dingin memerintahkan. Ketika dia mendengar ini, pria itu buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa jika dia menunda lebih jauh, Diteng yang marah akan memberinya tamparan kematian. Aku baru saja menerima kabar dari keluarga Liu. Sepertinya mereka telah menemukan di mana anak itu bersembunyi. Petik 2. Bang! Tepat ketika kata-katanya terdengar, Diteng, yang duduk di atas batu, tiba-tiba berdiri, dan menghancurkan batu di bawahnya dengan satu tamparan. Niat membunuh yang tebal segera meledak, ketika kata-katanya yang dingin bergema di telinga setiap orang. Pergi dan bergabung dengan keluarga Liu. Aku pribadi akan membantai bajingan kecil itu. Petik 2. Setelah Diteng berbicara, sosoknya berubah menjadi bayangan hitam saat ia berlari maju. Di belakangnya, pasukan keluarga disegera mengikuti. Aura mengancam mereka menyebabkan beberapa binatang iblis di hutan menjadi panik.